keberuntungan hidup itu adalah apa yang terjadi saat sebuah persiapan bertemu dengan kesempatan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya. Sahabat terkasih, hari ini jumpa kembali dalam Budi Story dan saya akan sedikit sharing berbagi tentang sebuah praktik stoik ya, tentang kebahagiaan. Jadi teman-teman semuanya, ada seorang filsuf zaman dulu yang bernama Seneca. Beliau itu adalah seorang filsuf stoik yang muncul pada zaman abad perak sastra Latin begitu. Beliau adalah seorang filsuf stoik dan juga seorang negarawan dan juga seorang penulis drama Romawi zaman dulu. Nah, ada banyak gagasan-gagasan yang baik yang menurut saya juga sangat positif yang dapat kita pelajari dari beliau, terutama tentang kebahagiaan. Seneca mengatakan bahwa ada 4 kunci kebahagiaan yang bisa kita teladani dalam hidup kita, begitu. Jadi Seneca ini menyampaikan gini, yang pertama itu, seseorang itu menjadi sengsara atau menjadi menderita itu karena ia berpikir dirinya begitu, dirinya seperti itu. Begitupun dengan perasaan bahagia, dengan kebahagiaan. Itu kata Seneca. Jadi Seneca ini mengingatkan kepada kita bahwa bahagia ataupun tidak itu tergantung dari pemikiran kita, dari pikiran kita tentang diri kita. Kuncinya yang pertama itu. Ini sesuai dengan ajaran Buddha ya. Buddha mengatakan pikiran itu adalah pelopor, pikiran itu adalah pembentuk, pikiran itu adalah segala pemimpin dari segala sesuatu. Jadi kebahagiaan kita atau penderitaan kita pun dimulai dengan pikiran kita, dimulai dari pikiran kita. Nah, jadi kebahagiaan tidak sama sekali ada hubungannya dengan hal-hal di luar diri kita. Kenapa? Karena kuncinya itu pada pikiran tentang diri kita sendiri, tentang anggapan kita, tentang anggapan diri kita sendiri. Jadi Seneca itu mengingatkan kita bahwa seburuk apapun situasi dan kondisi kita, sepahit apapun kondisi kita, kalau di pikiran kita itu kita masih menganggap atau berpikir masih bisa kok bahagia, masih ada kok kebahagiaan, masih punya rasa bersyukur yang mendalam dengan situasi yang seperti itu, kita ini tergolong orang yang beruntung loh. Jadi kita tetap bisa bersyukur dan bisa bahagia, maka kita jadi bahagia. Jadi Seneca itu mengajari kita bahwa sepahit apapun kondisi kita saat ini ya, mungkin saat ini kita sedang terpuruk, sedang menjadi tidak nyaman, sedang kondisi drop, usaha sedang gagal. Kalau pikiran kita itu menganggap bahwa diri kita itu masih seseorang yang cukup beruntung dibandingkan yang lain, anggapan kita ini masih seseorang yang punya rasa syukur mendalam bahwa kita ternyata loh masih hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa mendengar orang yang kita cintai, maka kita masih bisa bahagia. Kita tidak harus menderita. Inilah anggapan Seneca gitu. Jadi teman-teman, meskipun kondisi teman-teman itu situasinya sebenarnya itu tidak terlalu buruk, atau kondisi teman-teman itu sebenarnya itu ya tidak terlalu sedih juga gitu. Ya meskipun teman-teman punya kesulitan-kesulitan tapi itu kecil dalam hidup Anda, tetapi Anda berpikir bahwa aku tuh menderita sekali gitu. Anda merasa hidup Anda itu malang sekali, hidup kita itu menyedihkan sekali gitu. Kan kita sering begitu ya. Ketika kita mendapatkan satu kesulitan, ketika kita mendapatkan satu kegagalan, kita merasa hidup kita itu benar-benar menderita sekali, benar-benar malang sekali. Padahal penderitaan kita itu kan keseluruhan hidup kita. Sebagai contoh gini, ketika Anda putus cinta, Anda kan merasa sedih sekali ditinggalkan orang yang Anda cintai, atau orang yang Anda cintai itu pergi meninggalkan Anda, sedih sekali. Tetapi itu semua kan bukan keseluruhan dari struktur hidup kita. Bahwa hidup kita sebenarnya juga banyak loh aspek-aspek yang bahagia, nggak sedih-sedih amat meskipun ditinggal orang yang kita cintai. Jadi semua itu tergantung dari pemikiran dan anggapan kita. Ini kata Seneca. Jadi meskipun Anda sulit,
kesulitannya itu kecil, kesulitannya itu tidak begitu besar, tetapi kalau anggapan kita atau pemikiran kita, aku ini malang, aku ini menderita, aku ini sedih, ya maka anggapan itulah akan menjadi realita diri kita. Jadi bahagia atau tidak itu tergantung dari pikiran kita, dari anggapan tentang diri kita. Makanya Seneca menyampaikan bahwa bahagia itu tergantung dari anggapan kita, tergantung dari pikiran kita. Kenapa? Karena kalau kita berpikirnya bahagia, berpikirnya itu kita masih beruntung, berpikirnya itu kita masih bersyukur meskipun kesulitan itu sangat besar, ya kita masih tetap bisa bahagia. Lalu yang kedua itu juga Seneca tuh menyampaikan gini dalam sebuah quotes-nya ya. Jadi bahagia atau tidak itu tergantung dari anggapan atau pikiran kita tentang diri kita ini. Tidak tergantung pada hal-hal di luar diri kita, apapun situasinya. Jadi kalau teman-teman semuanya di sini yang ingin bahagia, yuk dimulai dari sekarang. Tidak perlu menunggu nanti, tidak perlu menunggu esok untuk bahagia begitu. Tidak perlu nunggu kaya dulu untuk kamu itu bahagia. Tidak perlu kamu itu nunggu sukses dulu untuk kamu bahagia. Tetapi saat ini juga kita bisa bahagia loh. Karena dalam hidup kita itu banyak sekali alasan kita untuk hidup bahagia. Namun juga banyak sekali alasan untuk kita bisa menderita. Ya kita tinggal mau pilih yang mana ini. Pilih bahagia atau pilih menderita. Karena itu tata cara berpikir kita, tata cara pikiran kita agar kita hidup secara bahagia. Dan yang kedua, ada satu quotes yang kedua dari Seneca, yaitu kehidupan yang bahagia adalah yang sesuai dengan sifat alaminya. Itu kata Seneca. Jadi kebahagiaan kita, kebahagiaanmu itu akan muncul kalau kita mengerti kondisi yang harmonis, yang seimbang, yang alami dalam kehidupan kita, dalam diri kita sendiri. Makanya Seneca mengingatkan kita bahwa hiduplah sesuai standar yang alami dalam diri kita. Jangan neko-neko. Sesuai diri kita saja pokoknya. Makan ya, umpamanya Anda makan ya makan yang banyak. Banyaknya seberapa, yaitu sesuai dengan diri kita. Tidur pun sama, tidur pun cukup ya. Cukupnya seberapa ya sesuai dengan diri kita, sesuai alami diri kita. Bekerja pun sama loh. Jangan berlomba dengan diri kita sendiri. Karena ketika kita berlomba dengan diri kita sendiri, ya kita nanti akan menemukan titik ketidaknyamanan, titik penderitaan. Begitu. Karena itu, hiduplah sesuai dengan diri kita, sesuai alami diri kita. Jangan memaksakan apapun di luar standar kemampuan diri kita. Kalau kita paksakan, ya kita akan menderita. Umpama nih, Anda bekerja itu mungkin kita bekerja 8 jam, 10 jam paling banyak. Ya sudah, jangan paksakan. Ketika Anda paksakan, maka Anda akan membuat dirimu itu menderita. Ya mungkin sakit, ya mungkin besoknya itu bangunnya kesiangan, ya mungkin besok kamu itu badanmu jadi lemes, ya kurang tidur, ngantuk dan sebagainya. Karenanya hiduplah sesuai alami diri kita, standar saja, begitu. Jadi mudahnya kita tidak ada kekurangan, juga tidak ada kelebihan dalam pola hidup. Maka kita akan bisa bahagia. Ya kalau kita makan, kekurangan makan ya menderita. Tapi kelebihan makan juga menderita. Banyak tahu orang meninggal, orang sakit itu karena kelebihan makan, kelebihan minuman. Ya, makanya hiduplah sesuai saja, sesuai dengan alami karakter diri kita. Maka disitulah kita bisa bahagia. Dan yang ketiga, Seneca juga mengingatkan tentang kita bahwa berbahagialah mereka yang dapat bertahan di saat menerima keberuntungan dan tidak keberuntungan. Jadi Seneca itu mengingatkan bahwa kita itu harus berbahagia ketika kita dapat bertahan pada saat kita menerima. Dan jadi Seneca itu mengingatkan bahwa berbahagialah ketika kita dapat bertahan di saat kita mampu menerima sebuah keberuntungan ataupun ketidakberuntungan. Maka di situ kita bisa bahagia. Kondisi yang ketiga ini yang dapat melahirkan kebahagiaan adalah rasa penerimaan. Di antara sumber ketidakbahagiaan kita itu terutama adalah kita tidak bisa menerima pada situasi yang nyata. Kita tidak bisa
menerima situasi yang kita hadapi, kenyataan yang ada. Kita tidak mau menerima loh, memang situasinya itu ya seperti ini, situasinya saat ini sedang sulit, ekonomi mungkin sedang turun begitu. Atau mungkin saat ini kita sedang sakit dan sebagainya. Ketidakbahagiaan itu muncul ketika kita tidak mampu menerima itu. Maka kalau kita mampu menerima sumber dari ketidakbahagiaan itu, maka kita bisa jadi bahagia. Coba mari kita terima dulu. Karena itu, coba mari kita terima dulu kenyataan hidup ini. Kenyataan kehidupan kita. Kita terima situasi yang memang saat ini sedang sulit. Yang memang saat ini sedang tidak mudah untuk kita hadapi. Maka ini akan membuat kita bahagia kok. Menerima sebuah kondisi. Walau selanjutnya nanti ini pun akan berubah, kondisinya menjadi lebih baik, memperjuangkannya agar lebih berkualitas, namun yang pertama-tama dalam hidup kita terlebih dahulu harus mampu menerima apapun situasi dari diri kita. Jadi, apakah kita mendapatkan satu keberuntungan, apakah kita tidak mendapatkan satu ketidakkeberuntungan, kita terima dulu apa adanya, memang ini bagian dari karma kita, bagian dari jalan hidup kita. Ini akan lebih kondusif untuk kebahagiaan hidup kita. Dibandingkan kalau teman-teman ini menolak terus, kalau teman-teman ini mengeluh terus, berkeluh kesah terus, atau curiga terus, tidak bisa menerima realita diri kita, sehingga nanti kita bisa marah-marah. Itu akan membuat diri kita menjadi jauh dari rasa bahagia, jauh dari kebahagiaan itu sendiri. Karena itu, apapun yang terjadi pada diri kita, baik atau buruk, kita terima dahulu. Ini penting sekali. Dan yang keempat, Seneca juga mengajak kita bahwa untuk memahami keberuntungan hidup itu adalah apa yang terjadi saat sebuah persiapan bertemu dengan kesempatan. Ini kata Seneca. Jadi kalau teman-teman ingin hidupnya itu beruntung dan bahagia, berarti apa? Berarti ayo kita persiapkan diri kita. Sehingga ketika kesempatan datang, kita bisa memanfaatkannya. Jadi teman-teman, kalau kita ingin hidup kita itu beruntung, hidup kita itu bahagia, berarti apa? Berarti ayo kita persiapkan diri kita, sehingga ketika sebuah kesempatan itu datang, ya, kita bisa memanfaatkannya untuk kepentingan dan kebahagiaan kita sendiri. Itu namanya sebuah keberuntungan. Jadi sehubungan dengan keinginan atau cita-cita kita harus mempersiapkan. Tentu kan teman-teman semua punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan-harapan. Itu semua harus dipersiapkan. Kita harus mempersiapkannya untuk menghadapi begitu ketika ada kesempatan datang. Sebab keberuntungan itu terjadi ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Inilah 4 rumus kebahagiaan yang menurut Seneca ini mampu membuat kondisi kita bahagia. Yang pertama, yaitu tentang pikiran kita, tentang anggapan kita. Itu kunci kebahagiaan. Lalu yang kedua, kita harus hidup yang sesuai standar alami diri kita. Tidak boleh kekurangan, juga tidak boleh kelebihan, baik itu dalam makan, dalam bekerja, ataupun pola tidur kita. Yang sesuai dengan diri kita saja, maka kita akan bahagia. Lalu yang ketiga yaitu kemampuan kita untuk menerima situasi apapun yang terjadi. Entah itu satu keberuntungan, ataupun satu kemalangan, kita harus terima itu. Menerima itu bagian dari diri kita, bagian dari jalan hidup kita, bagian dari karma kita. Maka kita akan bisa bahagia. Dan yang keempat, kita harus membangun sebuah kesiapan. Karena kesiapan ini untuk menghadapi kesempatan datang. Ya kalau kita tidak ada persiapan, kesempatan datang, maka kita tidak beruntung. Atau kita sudah ada persiapan, tetapi kesempatan tidak datang, ya kita juga tidak beruntung. Karena itu semuanya harus disiapkan. Inilah kunci kebahagiaan menurut Seneca, seorang filsuf dari Romawi yang mengajarkan kita tentang kunci kebahagiaan.
Mudah-mudahan sharing yang Bante bawakan ini memberikan nutrisi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dan salam sejahtera, salam bahagia, Namo Buddhaya.